Sebelumnya kenalin, aku Siti Zulaika Maharani, biasa dipanggil Zula. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas bagian aku sendiri, yaitu masyarakat transnasional. Kayak apa itu sih masyarakat transnasional dan kenapa sih konsep ini tuh sangat penting di dunia global saat ini? Jadi, masyarakat transnasional adalah komunitas sosial yang beroperasi melampaui batas-batas negara. Yang artinya masyarakat ini tuh terdiri dari individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki hubungan serta interaksi lintas negara tanpa dibatasi wilayah teritorial satu negara saja. Dalam masyarakat transnasional, informasi, ide, dan tindakan dapat menyebar secara cepat melalui jaringan global. Contohnya, komunitas aktivis global, organisasi non-pemerintah internasional, sampai gerakan sosial yang memperjuangkan isu-isu bersama seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, dan keadilan sosial. Peran utama masyarakat transnasional adalah sebagai aktor sosial yang mampu mengorganisasi, memobilisasi, dan juga mengekspresikan keprihatinan terhadap isu-isu lintas batas negara. Fenomena ini semakin menguat seiring kemajuan teknologi, informasi, dan juga komunikasi, terutama di media sosial. Teknologi tersebut memungkinkan individu dan kelompok dari berbagai negara menjalin komunikasi, berbagi informasi, serta mengkoordinasikan tindakan secara real-time tanpa harus bertemu secara fisik. Misalnya, aktivisme digital yang menghubungkan komunitas di Asia, Amerika, dan juga Eropa untuk memperjuangkan isu yang sama, seperti kampanye global untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan atau memerangi perubahan iklim. Lalu, kenapa sih masyarakat transnasional ini sangat penting? Di era globalisasi sekarang ini, tantangan besar yang kita hadapi itu nggak lagi bisa diselesaikan sama satu negara aja. Isu seperti ketimpangan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan juga degradasi lingkungan membutuhkan kerjasama lintas negara serta keterlibatan berbagai aktor. Masyarakat transnasional juga menjadi wadah utama untuk menjembatani perbedaan budaya, bahasa, dan juga sistem politik agar dapat bersatu dalam memperjuangkan hak bersama. Mereka juga menantang pandangan tradisional yang melihat negara itu sebagai satu-satunya aktor utama dalam hubungan internasional. Beberapa studi juga nunjukin kalau masyarakat transnasional turut menyediakan ruang baru bagi demokrasi partisipatif dan perubahan sosial. Mereka itu memungkinkan masyarakat biasa yang mungkin tidak mempunyai kekuatan politik di tingkat nasional untuk terlibat dalam advokasi global. Contohnya bisa kita lihat pada gerakan anti-apartheid, kampanye reformasi perdagangan internasional, sampai-sampai gerakan Black Lives Matter yang kita bakal bahas kali ini. Lebih jauh lagi, masyarakat transnasional ngebantu ngebangun identitas kolektif yang melampaui batas geografis. Mereka menciptakan solidaritas emosional, moral, antara individu yang terpisah sama jarak, sekaligus ngebentuk kesadaran kalau persoalan tertentu itu ternyata bukan masalah sendiri aja, tapi juga masalah kemanusiaan universal. Hal ini tuh meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bertindak bersama, menciptakan tekanan politik yang signifikan terhadap pemerintah maupun institusi internasional. Namun demikian, dinamika masyarakat transnasional juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Contohnya kayak perbedaan konteks budaya, kepentingan nasional, serta hambatan politik yang seringkali tuh jadi menghambat aksi kolektif yang efektif. Selain itu juga media sosial membawa resiko disinformasi dan juga fragmentasi narasi yang bisa melemahkan solidaritas kita. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme mobilisasi struktur masyarakat transnasional menjadi kunci agar gerakan ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Singkatnya, masyarakat transnasional merupakan fenomena penting untuk memahami dan juga menghadapi persoalan di global di abad ke-21 ini. Melalui jaringan lintas negara, masyarakat transnasional membuka peluang baru nih bagi advokasi sosial, politik, dan juga budaya biar lebih inklusif serta responsif terhadap kompleksitas zaman saat ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai kuise, aku akan melanjutkan penjelasan dari teman aku sebelumnya. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin mengenai latar belakang dari gerakan BLM ini sendiri atau Black Lives Matter, dan BLM ini sendiri menjadi sebuah contoh gerakan masyarakat transnasional yang sangat kuat serta sangat berpengaruh.
Nah, gerakan Black Lives Matter ini atau gerakan BLM muncul tuh di Amerika Serikat pada tahun 2013. Cukup lama ya. Nah, gerakan ini tuh muncul sebagai reaksi kekerasan polisi dan diskriminasi rasial sistemik terhadap masyarakat berkulit hitam, khususnya untuk komunitas Afrika Amerika. Gerakan ini tuh ngambil slogan Black Lives Matter untuk menandai pentingnya kehidupan orang berkulit hitam yang sering kali diabaikan dalam sistem sosial serta hukum. Momentum besar terjadi setelah peristiwa kematian George Floyd pada tahun 2020. Nah, video rekaman kematian George Floyd saat ditindih aparat kepolisian menjadi sangat amat viral dan memicu protes yang tidak hanya datang dari Amerika Serikat, namun juga datang dari seluruh dunia. Hal ini menjadikan BLM tidak hanya fenomena lokal, tapi sebuah gerakan sosial transnasional dengan resonansi global. BLM memanfaatkan media sosial secara efektif untuk menyebarkan pesan serta mobilisasi massa. Dengan hashtag Black Lives Matter menjadi simbol global digunakan secara luas di seluruh platform di berbagai platform seperti Twitter, Instagram, serta Facebook. Nah, hal ini tuh memungkinkan individu ataupun kelompok di berbagai belahan dunia dapat menyuarakan dukungan serta protes terhadap rasisme dan kekerasan polisi. Sekaligus memberikan contoh bagaimana sebuah gerakan lokal dapat berkembang menjadi fenomena transnasional. Dalam konteks ini, BLM ini dapat menunjukkan bagaimana masyarakat transnasional dapat terbentuk dengan menghubungkan aktor-aktor sosial yang tersebar di seluruh dunia dengan menggunakan teknologi dan ide yang sama namun dengan adaptasi sesuai konteks lokal masing-masing. Itulah kekuatan serta keunikan BLM sebagai masyarakat transnasional yang mampu menjembatani isu-isu lokal dengan narasi global secara efektif. Selain itu, organisasi non-pemerintah internasional dan jaringan advokasi transnasional juga berperan penting untuk menjadi penggerak dalam memperkuat gerakan ini di berbagai negara. Mereka membantu menyediakan data, mengorganisir kampanye, serta melakukan advokasi policy yang berkontribusi terhadap keberlangsungan dan perluasan gerakan BLM ini sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Thank you. Baiklah, sekarang saya Fani Ananda Hermawati akan menjelaskan lebih dalam mengenai mekanisme bagaimana Black Lives Matter menjelma menjadi gerakan transnasional. Nah, pertama, difusi informasi melalui media sosial menjadi kunci utama. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain memungkinkan terjadinya penyebaran pesan, gambar, video, dan bahkan hashtag Black Lives Matter itu secara cepat dan luas terjadinya. Nah, fenomena ini itu disebut dengan difusi tipis, yaitu penyebaran informasi yang terjadi hampir seketika tanpa perlu adanya struktur organisasi resmi yang bersifat kaku. Nah, melalui mekanisme ini, individu dari berbagai negara dapat ikut berpartisipasi dalam diskusi dan juga aksi-aksi protes dengan cara yang mudah dan juga sopan. Yang kedua, proses rekontekstualisasi. Nah, ini adalah proses atau adaptasi narasi global BLM agar sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik di tiap negara. Contohnya di Inggris dan Eropa, BLM itu tidak hanya menentang kekerasan terhadap polisi di sana, tetapi mereka juga mengangkat isu warisan kolonialisme dan juga diskriminasi terhadap komunitas Afro-Karibia dan minoritas lainnya di sana. Nah, di Brazil, gerakan ini tuh fokus pada kekerasan polisi terhadap komunitas kulit hitam, terutama di wilayah favela. Nah, sedangkan di Nigeria sendiri, aktivitas BLM itu mendukung gerakan EndSARS yang melawan pelanggaran HAM oleh polisi. Ketiga, terbentuknya jaringan solidaritas transnasional yang kuat. Aktivis organisasi masyarakat sipil dan juga LSM internasional, mereka saling bertukar strategi, pengalaman, dan sumber daya untuk dapat memperkuat gerakan anti-rasisme secara global. Organisasi non-pemerintah atau NGO internasional juga berperan sangat penting dalam hal ini. Menurut analisis, NGO seperti Greenpeace, Human Rights
Watch, dan Amnesty International, selain bergerak di bidang lingkungan hidup, juga aktif dalam advokasi mengenai HAM dan juga keadilan sosial secara global tentunya. Nah, di sini mereka menjadi jembatan penting dalam mendukung gerakan seperti BLM tadi dengan menyediakan data di sana, advokasi, dan juga pengawasan kebijakan yang bersifat atau secara internasional. Nah, keberadaan NGO dan juga Transnational Advocacy Networks membuat gerakan BLM ini semakin berpengaruh. Kenapa? Karena mereka mampu untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah di sana dan juga lembaga formal lainnya, sehingga tuntutan akan keadilan itu dapat menjadi bisa lebih didengar di panggung internasional. Nah, peran mereka dalam jaringan masyarakat transnasional juga kan sangat vital dalam menyediakan informasi independen dan juga membangun kerangka advokasi secara lintas negara. Nah, jadi teman-teman, ketiga mekanisme ini, yang pertama tadi difusi media sosial, yang kedua rekontekstualisasi lokal, dan juga jaringan solidaritas transnasional yang juga didukung dengan NGO internasional tadi, membuat BLM itu bukan hanya sekedar gerakan politik domestik semata, melainkan di situ masyarakat transnasional yang bersifat kuat, inklusif, juga adaptif. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Bye-bye. Nah, di Amerika Serikat sendiri, BLM ini atau gerakan Black Lives Matter ini memicu perubahan kebijakan yang penting seperti kayak pelarangan penggunaan teknik cekikan oleh polisi, terus ada mandat penggunaan kamera tubuh atau body cam, terus juga ada pembentukan Dewan Pengawasan Sipil untuk polisi. Nah, namun meskipun sudah ada kemajuan dari kebijakan-kebijakan tersebut, masalah kekerasan polisi terhadap, warga kulit hitam itu masih, banyak terjadi. Nah, ada data menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat tindakan polisi untuk, warga berkulit hitam itu masih lebih dari, 2 kali lipat dibandingkan dengan warga, kulit putih. Nah, yang hal ini menandakan perlunya reformasi yang berkelanjutan. Nah, secara internasional, gerakan Black Lives Matter ini telah menginspirasi terjadinya protes dan aksi solidaritas di banyak negara. Nah, menurut research kami, mobilisasi transnasional Black Lives Matter ini menyebar melalui berbagai mekanisme. Nah, kalau di era digital seperti sekarang itu menyebarnya melalui media sosial dan juga, melalui jaringan solidaritas yang menghubungkan aktivis-aktivis global. Misalnya itu ada gerakan EndSARS yang ada di Nigeria. Nah, itu tuh menentang kekerasan dari polisi kan, terus, gerakan itu mengadopsi strategi dan simbol dari Black Lives Matter tadi, dan memperlihatkan bagaimana isu lokal itu dapat terkait ke dalam narasi global. Nah, selain itu, BLM ini telah mengubah kesadaran kolektif terhadap, isu rasisme. Nah, kesadaran ini tuh bergerak dari pemahaman rasisme sebagai tindakan individu yang menjadi sebuah masalah struktural dan sistematik yang memerlukan perubahan, sosial politik fundamental. Nah, survei pun menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerimaan wacana ini di kalangan masyarakat umum di ES dan juga Eropa. Nah, namun seperti yang diungkapkan di dalam analisis kami, meski gerakan ini tuh memecahkan apa ya, tabu dan memperluas kajian politik tentang rasisme, tetap ada resistensi dalam bentuk backlash politik dan demonisasi media yang memperlihatkan kompleksitas perlawanan terhadap perubahan ini. Nah, menurut research kami, masyarakat transnasional seperti Black Lives Matter ini berkontribusi dalam 3 dimensi utama nih. Yang pertama itu ada sekitar 40% terhadap peningkatan kesadaran global tentang isu keadilan sosial dan juga rasial. Lalu yang kedua ada sekitar 35% dalam mendorong adanya perubahan di kebijakan politik dan hukum di berbagai negara. Lalu yang ketiga ada sekitar 25% dalam membangun dan memperkuat jaringan solidaritas sosial lintas negara yang berkelanjutan. Nah, hal ini tuh menunjukkan arti strategis dari masyarakat transnasional sebagai, kekuatan penggerak
perubahan sosial dan juga politik di era global atau era saat ini. Nah, karena mereka itu menyediakan ruang bagi kolaborasi yang tak terbatas oleh adanya batas negara. Dan karena mereka membuka peluang tersebut, jadi itu mempercepat penyebaran ide dan aksi di seluruh dunia, serta dapat memperkuat tekanan politik pada institusi dan pemerintah untuk melakukan reformasi. Nah, last but not least, meskipun tantangan seperti resistensi politik itu masih ada, masyarakat transnasional ini melalui gerakan-gerakan seperti salah satunya Black Lives Matter ini menunjukkan bagaimana perjuangan untuk keadilan sosial dapat terintegrasi ke skala besar atau skala global dengan dampak yang nyata dan juga signifikan. Nah, ini menegaskan pentingnya mendukung dan memperdalam pemahaman terhadap masyarakat transnasional di masa yang akan datang, agar perubahan yang lebih adil dan inklusif dapat terus berlangsung. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua ya guys. Dan maaf kalau banyak salah-salahnya. Bye dulu guys.